Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Korira Nauli Manulang dengan NIM 131462456 dari program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Yeti Lastuti, SPD, MSE. Untuk judul penelitian saya adalah Analisis Pengaruh Jumlah Guru SMA dan Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun di Indonesia. Studi Panel Data Provinsi tahun 2020 sampai 2024. Pada penelitian saya menggunakan angka partisipasi sekolah atau APS sebagai indikator untuk melihat tingkat partisipasi anak-anak dengan usia 16-18 tahun dalam mengenyam pendidikannya. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan, namun kenyataannya masih terdapat perbedaan APS antar provinsi di Indonesia. Beberapa faktor diduga mempengaruhi kondisi tersebut. Di antaranya adalah jumlah guru SMA yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan, serta tingkat kemiskinan yang dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melanjutkan jenjang sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua faktor tersebut benar-benar mempengaruhi angka partisipasi sekolah atau APS di Indonesia dengan menggunakan metode regresi data panel. Selanjutnya, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis pengaruh jumlah guru SMA terhadap angka partisipasi sekolah. Yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Pada diagram yang ditampilkan, jumlah guru SMA diasumsikan sebagai hubungan positif terhadap APS, sedangkan tingkat kemiskinan diasumsikan memiliki hubungan negatif terhadap APS. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Jenis data yang saya gunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross-section dan time series. Data ini terdiri dari 34 provinsi selama periode 2020 sampai 2024, sehingga diperoleh total 170 observasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah angka partisipasi sekolah atau APS di Indonesia dengan usia 16 sampai 18 tahun. Sedangkan variabel independennya adalah jumlah guru SMA baik di negeri maupun di swasta dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan melakukan regresi data panel. Terdapat 3 model yang akan dibandingkan, yaitu Common Effect Model, Random Effect Model, dan Fixed Effect Model. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan Lagrange Multiplier Test dan Hausman Test. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukanlah pengujian asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Karena ditemukan adanya heteroskedastisitas, maka estimasi akhir dilakukan menggunakan robust standard error agar hasil estimasi tetap valid. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah observasi yang digunakan adalah sebanyak 170 data. Variabel APS memiliki rata-rata sebesar 75,48%, lalu jumlah guru memiliki rata-rata sekitar 10.116 orang, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki rata-rata sebesar 10,22%. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa data memiliki variasi yang cukup baik, sehingga layak digunakan dalam analisis regresi data panel. Baik, selanjutnya dilakukan pemilihan model yang tepat untuk analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil Lagrange Multiplier Test, diperoleh nilai probabilitas yang kurang dari 0,05%, sehingga Random Effect Model lebih baik dibandingkan Common Effect Model.
Lalu, selanjutnya akan dilakukan Hausman test. Hasil Hausman test juga menunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05. Sehingga model yang akan dipilih yaitu fixed effect model. Dengan demikian, analisis selanjutnya akan menggunakan fixed effect model. Baik, selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik. Hasil modified Wald test menunjukkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Sementara itu, hasil dari Woodbridge test menunjukkan model tidak mengalami autokorelasi. Oleh karena itu, estimasi regresi dilakukan dengan menggunakan robust standard error sehingga hasil pengujian tetap dapat dipercaya. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh persamaan regresi ditampilkan pada slide ini. Koefisien jumlah guru SMA bernilai positif yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah guru SMA cenderung meningkatkan angka partisipasi sekolah. Sedangkan tingkat kemiskinan bernilai negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka angka partisipasi sekolah akan cenderung menurun. Namun demikian, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil uji T, variabel jumlah guru SMA memiliki p-value sebesar 0,785. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Sebaliknya, variabel tingkat kemiskinan memiliki p-value sebesar 0,000, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APS. Selanjutnya, berdasarkan uji F, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0004 yang menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh terhadap APS. Lalu nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 37,17%. Artinya model mampu menjelaskan sekitar 37,17% variasi angka partisipasi sekolah. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, jumlah guru SMA memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Yang kedua, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Dan yang terakhir, secara simultan jumlah guru SMA dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah diharapkan terus menekan tingkat kemiskinan di Indonesia agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengakses pendidikan. Selain itu, pemerataan distribusi guru SMA juga perlu terus ditingkatkan agar kualitas di setiap daerah dapat terus meningkat dan menjadi lebih rata. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti jumlah sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, maupun pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Terima kasih.